Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu fakta yang sangat mencengangkan kaum muslimin terkait dengan gegernya Ba'alawi sekarang ini kaum muslimin, ya. Sampai Bahar Smith ini, ya, mengajak kaum muslimin untuk berdemo, ya, di Mabes Polri, ya. Hari ini demonya kalau nggak salah kaum muslimin, ya. Pak Rizik Syihab, Bahar Smith, Hanif Alatos nggak terima, ya. Dan secara umum Ba'alawi yang ada itu nggak terima ketika Fuad Pleret menyebut Habib Salim Al-Jufri, kalau nggak salah namanya, ya. Nggak tahu lah namanya siapa itu, ya. Habib Salim Jufri Alatos kalau nggak salah, ya. Disebut monyet oleh Fuad Pleret, ya. Mereka nggak terima, ya. Padahal selama ini Bahar Smith, kemudian Rizik Syihab, itu sudah nggak kehitung berapa kali yang namanya menghujat, mencaci maki pemerintah, mencaci maki orang-orang yang tidak sejalan dengan dirinya. Ya, kalau ada ulama, ada ustadz, ada kiai yang nggak sejalan dengan dirinya, mereka sebut yang babi lah, yang anjing lah, yang monyet lah, yang apalah, ya. Udah nggak kehitung berapa kali mereka mencaci maki, menghujat orang-orang pribumi, ya. Tapi nggak ada yang pribumi sampai mengumandangkan perang, ya, nggak ada. Tapi giliran Ba'alawi satu kali saja disentil sama Fuad Pleret, disebut monyet sama Fuad Pleret, ya, meskipun kami juga nggak membenarkan sebutan dari Fuad Pleret ini, ya, Ba'alawi langsung nggak terima. Ya, padahal kan harusnya Ba'alawi introspeksi diri. Ada apa kok bisa disebut seperti itu? Ya, ada apa? Kenapa kok Fuad Pleret sampai menyebut Salim Al-Jufri itu sebagai monyet? Ya. Harusnya introspeksi diri dulu. Jangan langsung marah-marah, jangan langsung mencak-mencak. Ya, introspeksi diri dulu, ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Ya, dan coba kaum muslimin, ya, kita simak dulu. Ini video dari Fuad Pleret yang membuat Ba'alawi naik pitam, ya, membuat Ba'alawi marah-marah, ya. Dan di ujung video nanti kaum muslimin ada fakta yang cukup mencengangkan, ya, di mana kejadian tersebut seharusnya lebih membuat Ba'alawi marah. Akan tetapi faktanya kejadian tersebut, ya, tidak direspon sama sekali oleh para kabir Ba'alawi, ya, terkhusus Bahar Smith, ya. Ini terkait masalah lembaga pendidikan Al-Khairat yang didirikan oleh Ba'alawi yang disebut monyet oleh Fuad Pleret, ya. Dan Bahar Smith mengaku bahwa dirinya menempuh pendidikan di Al-Khairat tersebut, ya. Sekarang kita simak dulu video dari Fuad Pleret yang menyebut pendiri Al-Khairat tersebut sebagai monyet. Jadi semua pribumi yang benar-benar backup, percaya penuh bahwa Presiden Prabowo benar-benar menjadi imam kita dengan maksud-maksud, segala maksud dan tujuan baiknya. Tapi kalau terus-menerus disakiti, saya khawatir persepsi publik yang dibuat negatif oleh kelompok oposisi maupun kepentingan-kepentingan luar negeri, itu lama-lama dipercaya oleh putra-putri bangsa Nusantara, oleh pribumi, karena sikap-sikap konyol, tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idris bin Salim, yeah. Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Nah, ini kaum muslimin, ya. Ini statement dari Fuad Pleret yang kemudian membuat Bahar Smith naik pitam. Bahkan bukan Bahar Smith saja, ya. Secara umum Ba'alawi naik pitam kaum muslimin ketika melihat video dari Fuad Pleret yang seperti ini kaum muslimin. Dan sepertinya memang sosok Ba'alawi yang satu ini yang disebut monyet oleh Fuad Pleret ini memang, ya, spesial ternyata untuk Bahar. Makanya Bahar Smith ini marah-marah ketika Fuad Pleret menyebut seperti itu, ya. Coba kita lihat, ini ada video dari Bahar Smith yang marah-marah kaum muslimin. Kita nggak ada urusan, tapi yang dihina guru kami, guru saya. Saya dulu mondok di Al-Khairat, saya termasuk abnaul khairat. Saudara-saudara, yang dihina sama si Fuad bangsat ini, ya,
Si Fuad, ya, cucunya Warsina ini, gerwannya PKI ini, yang dihina sama dia itu guru tua ulama besar, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau itu dakwahnya luar biasa. Beliau berjuang untuk Indonesia bukan dengan pedang. Beliau berjuang untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Indonesia Timur. Beliau berjuang dengan apa? Dengan pena. Jadi itu kaum muslimin ya, salah satu faktor yang membuat Bahar Smith ini naik pitam. Bahar Smith marah-marah ketika seorang Ba'alawi yang namanya Idrus bin Salim Al-Jufri itu disebut monyet sama Fuad Pleret ya. Ternyata memang itu adalah orang yang mendirikan lembaga pendidikan yang dimana Bahar Smith itu dulu menuntut ilmu di sana ya. Akan tetapi ada sebuah fakta yang cukup mengejutkan tentang al-khairat kaum muslimin ya. Tapi sebelumnya kita simak dulu ya, di mana ada video-video dari Bahar Smith, di mana Bahar Smith ini mengaku bahwa dirinya memang tamatan dari al-khairat kaum muslimin. Habib sendiri belajar agama dulu di mana? Saya di Al-Khairat, Habib Idrus, guru tua. Di mana? Habib Idrus di Manado. Oh, di Manado. Kan banyak. Kalau pusatnya di Palu. Kakeknya mantan Mensos, Habib Salim Al-Jufri Mensos. Oh iya, iya. Nah, beliau punya kakek itu Habib Idrus bin Salim, pendiri Al-Khairat. Saya dulu di cabangnya yang di Manado 12 tahun, baru saya ke Darul Lughah Dakwah. Itu di mana, Dar? Di Bangil. Oh, di Bangil. Baru saya teruskan lagi ke Tajul Muslimin. Ini ada yang nanya, belajar ilmu di mana Habib Bahar? Saya mondok itu pertama di Al-Khairat. Al-Khairat di? Al-Khairat, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua. Jawa Timur? Sulawesi. Oh, Sulawesi, ya. Oke. Okay. Kemudian dari Al-Khairat, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, saya memperdalam lagi di Darul Lughah Dakwah. Kemudian saya memperdalam lagi khusus ilmu alat di Tajul Muslimin. Ilmu alat ya? Ilmu alat itu untuk baca kitab kuning, baca kitab gundul. Yakni kita belajar nahwu, sorof, i'rab, i'lal. Alat untuk membaca kitab. Insya, ya, insya, balaghah, bayan, ma'ani, mantik, arud, syair, gawafi. Oke. Okay. Ya, ini ya, di Jawa Timur itu. Di Jawa Timur. Jadi berapa tahun Habib menyelesaikan pelajaran semua itu? 12. Spending time-nya. 18 tahun lah. 18. Selama 18 tahun. Jadi sobat era sekalian, 18 tahun itu ya hitungannya sudah lebih dari doktor. Karena dokter kalau di sekolah umum kan, doktor itu S1-nya 4 tahun, S2-nya 2 tahun, doktornya 3 tahun, 9 tahun. Kemudian ya kurang lebih lah ya. Karena saya di Al-Khairat dari kelas 1 SD, dari kelas 1 SD. Dari kelas 1 SD udah mondok. Sudah mondok. I see. Jadi no wonder kalau Habib hafal kitab-kitab begitu ya. Saya kadang-kadang begitu Habib ngomong istilah apapun tak pernah mendengarnya. Tak ada yang saya pernah dengar kitabnya. Allahu Akbar ya. Nah kaum muslimin, itu dua video. Yang pertama di mana Bahar Smith ini berbicara dengan Pak Karni Ilyas, yang kedua dengan Refli Harun kaum muslimin ya. Di sana jelas Bahar Smith menyatakan bahwa dirinya dulu menuntut ilmu di Al-Khairat ya. Jadi Bahar Smith ini alumni Al-Khairat. Makanya ketika Fuad Pleret menyebut monyet kepada pendiri Al-Khairat ya, Bahar Smith nggak terima, marah-marah kaum muslimin ya. Karena Bahar Smith sendiri ya membangga-banggakan Al-Khairat itu sendiri ya. Tapi kalau kita lihat dari track record Bahar Smith kaum muslimin ya, sebenarnya menyedihkan kaum muslimin. Apakah ya seperti Bahar Smith alumni Al-Khairat itu kaum muslimin ya, kualitasnya ya, apakah kualitas dari alumni Al-Khairat itu seperti Bahar Smith ya? Dan kita tahu Bahar Smith ini di video yang viral-viral itu kaum muslimin ya, baca Al-Fatihah ya, kita tahulah itu videonya kan viral kaum muslimin ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustajim. Apa itu benar kaum muslimin ya? Kemudian bahasa Arab dari si Bahar juga ya, sok-sokan khutbah Jumat pakai bahasa Arab tapi gelagapan, yakni hada syahrul fallah. Ya. Kemudian baca tulisan Arab dari kiri ke kanan ya. Apakah seperti itu alumni dari Al-Khairat kualitasnya? Apakah seperti Bahar Smith itu kualitasnya? Kalau ternyata memang kualitasnya seperti Bahar Smith ya, alumni Al-Khairat, itu kan sangat menyedihkan kaum muslimin. Sangat menyedihkan. Sementara kita tahu Bahar Smith ini digadang-gadang oleh Ba'alawi, terkhusus imam besarnya
digadang-gadang sebagai seorang yang berilmu lah kaum muslimin, seorang alim, ya, sehingga Bahar Smith ceramah kemana-mana, diberikan panggung untuk berbicara masalah agama, bahkan membuat pondok pesantren. Ya, kalau kualitasnya seperti itu, ya seperti apa kualitas santri-santrinya si Bahar Smith? Ya kan kacau kaum muslimin. Pepatah mengatakan guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Lah kalau gurunya seperti Bahar Smith, muridnya apa nggak lebih parah lagi kaum muslimin? Ya. Dan ada satu fakta, di mana fakta ini mungkin akan membuat Bahar Smith kejang-kejang kaum muslimin. Ya. Di mana terungkap fakta bahwa Al-Khairat ini beberapa waktu yang lalu ketika viral ada tokoh NU yang menemui Yahudi Israel, pergi ke Israel, bertemu dengan presiden Israel, ya. Kemudian ternyata terungkap bahwa jaringan Yahudi Israel itu sudah masuk ke Al-Khairat kaum muslimin, ya. Dan mungkin ya, ini salah satu faktor mengapa Fuad Pleret sampai menyebut pendiri Al-Khairat seperti itu kaum muslimin. Karena melihat fakta yang ada bahwa Al-Khairat sekarang ini sudah dimasuki oleh orang-orang Yahudi, sudah dimasuki oleh jaringan Yahudi yang ada di Indonesia. Coba simak video ini kaum muslimin. Ini fakta yang diungkap oleh dua wartawan senior kaum muslimin. Kita simak video ini. Menjadi hujah atau jadi alasan Zainal Ma'arif gitu, bahwa dia melanjutkan apa yang dirintis oleh Gus Dur, yaitu upaya perdamaian dengan Israel, yang kemudian oleh Yeni Wahid itu dianggap ini anak-anak ini bodoh begitu, dan dia menyatakan setidaknya ada 3 kerugian dengan kunjungan anak-anak ini kan. Yang pertama, kerugian dari sisi NU, nama baik NU tercoreng. Kemudian kedua, soal nama Indonesia juga jadi tercoreng karena Indonesia kan sekarang ini gigih menentang pembantaian dilakukan oleh Israel di Palestina. Bahkan dalam forum-forum PBB kan juga Menlu Retno Marsudi juga sangat bersikap keras ya, seperti itu ya. Dan yang ketiga, kata dia itu yang dirugikan soal nama Gus Dur juga yang dibawa-bawa, karena kata dia mesti dibedakan nih antara Gus Dur dengan anak-anak ini gitu. Nah, sebenarnya apakah waktu Gus Dur dan Yahya Stakuf itu juga waktu itu lewat AJC ini juga ya Mbak Agi? Iya, kabarnya kalau menurut Imam Samsi Ali, ya ini seorang pendakwah dari Indonesia yang menjadi imam di masjid di New York, Amerika Serikat. Demikian Mas Hersu. Nah, ini sebelum kita masuk ke penjelasan dari Imam Samsi Ali, mungkin kita tambahin lagi datanya Mas Hersu, yaitu untuk mengingatkan kembali bahwa dari tanggal 10 Juli di mana Ali Gordon itu tampil di Istiqlal, kemudian pada hari Selasa ya, tanggal 16 Juli itu seperti disebut Mas Hersu tadi, dia tampil di Fakultas Agama Islam Universitas Al-Khairat begitu ya. Ini ada di Palu, Sulawesi Tengah begitu. Dan ini saya bacakan saja Mas Hersu, bahwa dosen Fakultas Agama Islam FAI Universitas Al-Khairat Palu yang juga Ketua Fatayat NU Sulawesi Tengah, Dwi Pratiwi Lestari, menyambut tokoh Zionis Amerika Serikat Dr. Ali Gordon. Direktur American Jewish Committee tersebut mengisi seminar tentang Yahudi dan Israel di universitas tersebut begitu. Jadi kalau menurut Dwi Pratiwi, ini dia menulis di akun Facebooknya Mas Hersu, dia menulis seperti ini: berkesempatan mengenal ajaran Judaisme yang disampaikan langsung oleh Dr. Ali Gordon sebagai Direktur Hubungan Muslim Yahudi American Jewish Committee, seperti itu. Jadi ini memang sangat-sangat masif dan sangat agresif begitu ya, pendekatan atau propaganda yang dilakukan oleh Ali Gordon. Nah, kemudian kita masuk nih Mas Hersu, kalau saya ini membacanya pernyataan dari Samsi Ali ini dari Republika. Nah, coba kaum muslimin ya, dengan fakta yang seperti itu ya, seharusnya Bahar ini kejang-kejang kaum muslimin kalau dia sehat ya, kalau dia waras, kalau dia cerdas. Dan kalau memang dia kritis, seharusnya dia lebih mencak-mencak lagi melihat fakta yang seperti ini. Ya, Universitas Al-Khairat yang dia bangga-banggakan ternyata menjadi fasilitator orang-orang Yahudi menyebarkan ajaran mereka. Ya, bahkan itu di pusat loh. Ya, di pusat itu, di Palu. Ya, dan kita sering mendengarkan istilah ya, ikan itu busuk dari kepalanya. Ya, kalau kepalanya sudah busuk, ya bagaimana dengan badan dan ekornya? Ya, logikanya kan seperti itu kaum muslimin. Al-Khairat Pusat menjadi fasilitator, ya, menjadi tempat untuk seminar mengenalkan ajaran Judaism. Itu kan parah kaum muslimin. Ya, harusnya Bahar Smith ini kejang-kejang kalau memang dia waras, kalau dia cerdas kaum muslimin. Ya, dan harusnya dia ya menghujat habis-habisan sebagaimana dia menghujat orang-orang yang tidak sepaham dengan dirinya. Ya, begitu juga dengan Mbak Alawi secara umum.
ya. Dan mungkin kaum muslimin, ya, si Fuad Pleret, ya, sampai kemudian mengeluarkan statement seperti itu, ya, berlatar belakang dengan hal-hal yang seperti ini kaum muslimin. Dan ini real, ini fakta yang dibongkar oleh 2 wartawan senior, ya. Dan ini fakta ini terbongkar, ya, sejak lama kaum muslimin, ya. Akan tetapi sejak terbongkarnya fakta ini kaum muslimin, belum ada satupun video dari Bahar mengomentari permasalahan ini. Ya, belum ada juga dari Ba'alawi yang lain, ya, semisal Rizik Syihab yang sama-sama provokatornya, sama-sama sering teriak, menghujat, mengumpat, mencela orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Ya. Belum ada kaum muslimin, belum ada satupun video dari Ba'alawi yang mengomentari kejadian ini. Padahal jelas-jelas ini kaum muslimin, jelas-jelas mendukung Yahudi Israel. Jadi dari sini bisa kita tarik kesimpulan sebenarnya kaum muslimin, ya, bahwa Ba'alawi itu marah-marah dengan Fuad Pleret, ya. Ya bisa jadi bukan karena Fuad Pleret itu merendahkan ulama, ya, karena Fuad Pleret merendahkan Ba'alawi. Itu sebenarnya kaum muslimin. Bukan karena Fuad Pleret merendahkan orang yang katanya ulama, yang katanya punya jasa dan sebagainya kaum muslimin, ya. Coba seandainya yang dihujat oleh Fuad Pleret itu bukan dari kalangan Ba'alawi, ya, belum tentu Ba'alawi merespon dengan respon-respon yang luar biasa sampai ngajak perang dan sebagainya kaum muslimin, ya. Coba, ya, sekarang kita tunggu bagaimana respon dari Ba'alawi ketika melihat fakta yang seperti ini kaum muslimin, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.